tertidur aja. Pas banget mau tidur, si Bella kesurupan. Hey yo, what's up? Ya balik lagi sama gua Denny ya kan. Nah di video kali ini gua nggak mau mendaki, udah kelihatan dong nggak mau mendaki. Nah sekarang gua mau cerita sedikit aja nih tentang pendakian gua di Gunung Cikuray, dimana gua mendaki itu 7 orang dan 2 perempuan. Gua, Bang Aji, Leo, terus Bang Aji, Ramdan, Bella, dan Mia. Di pendakian kali ini kita tuh nggak ada rencana sama sekali, jadi dadakan. Yang ingin mendaki itu sebenarnya Bang Ajun. Jadi ayo kita ke Cikuray. Ya udah ayo, langsung gas, langsung berangkat. Kita berangkat, kita prepare sampai akhirnya kita mulai berangkat. Terus udah berangkat, nyampe lah tuh di Posimaksi. Sampai di Posimaksi, kita ngurusi Maksi. Terus kita mulai pendakian jam 8 pagi kita mulai pendakian. Sampai akhirnya kita mendaki sampai di pos 1. Pos 1 kita lewatin, naik sampai pos 2, dan di pos 2 kita istirahat sebentar untuk ada yang ngopi, ada yang makan pop mie, wah pokoknya rame-rame banyak lah. Kita istirahat lama, cukup lama, sekitar setengah jam lah kita istirahat di situ, setengah jam. Sampai akhirnya kita mendaki lagi, kita mendaki pos 3, di pos 4. Nah sampai di pos 4 itu mulai hujan gerimis. Kita semua pakai mantel dan kita berunding, kita mau lanjut jalan nggak, apa mau istirahat lagi. Ya udah kita lanjut jalan aja, ya udah kita lanjut jalan. Sampai akhirnya kita jalan lagi, sampailah di pos 5. Dan di pos 5 hujannya pun gede, bener-bener gede. Itu hujan, terus kabut, terus angin, nggak masuk di akal lah pokoknya itu hujan. Sampai akhirnya kita jalan sampai di pertengahan pos 5 ke pos 6. Di pertengahan itu hujannya makin gede dan dada gua nyesek. Bang Ajun pun menggigil. Gua kebingungan di situ, kenapa kok tiba-tiba dada gua bisa nyesek. Dan Bang Ajun pun berpikir, iya ini dingin banget, seharusnya hujan itu nggak dingin, ini dingin, bener-bener dingin, emang bener dingin banget. Sampai akhirnya ya udah kita memutuskan untuk ngecamp di situ. Kita cari lahan, ketemu lahan untuk mendirikan tenda. Kita dirikan tenda dan kita bagi tugas seperti biasanya. Gua biasa diriin tenda, terus buat yang perempuan memasak lah ya, istilahnya masak. Terus Bang Haji gua minta tolong buat nyari ranting. Sampai akhirnya dia nyari ranting, dan sebelum dia mencari ranting itu gue udah bilang, Bang, kalau lu mau nyari ranting nanti carinya yang udah jatuh aja. Iya, kata dia. Terus jangan lupa bilang permisi. Iya. Sampai akhirnya dia nyari ranting dan gue di situ diriin tenda udah berdiri. Terus masak juga udah. Pulanglah Bang Haji pulang. Dan sampai dia pulang, dia bawa rantingnya kita simpen untuk nanti malam buat nyalain api unggun untuk penghangatan badan lah istilah. Terus kita makan, sampai akhirnya udah makan. Terus selesai makan kisaran jam setengah 6 kita ngobrol-ngobrol. Terus jam 6 ba'da maghrib kita sholat. Setelah sholat kita udah bincang-bincang,
ngobrol segala macem. Terus kita nyalain api unggun. Pas nyalain api unggun itu masih biasa aja. Kita nyalain api unggun. Terus setelah nyalain api unggun, badan mulai hangat. Kita memutuskan untuk tidur. Tapi saya berempat di dalam tenda itu tidak tidur. Karena emang gak bisa tidur. Kita main ludo. Pas main ludo, ada suara jejak kaki di samping tenda. Kita bingung dong, suara apaan tuh? Saya mikirnya babi. Coba deh lihat. Ya udah, gue lihat, coba bawa senter. Pas dilihat, bukan babi yang gue lihat, melainkan makhluk hitam, gede, tinggi, matanya merah. Di situ gue langsung diem sejenak. Terus gue langsung masuk ke dalam tenda. Apaan, Den? Kata Bang Ajun nanya, apaan, Den? Gue jawab, babi. Gue jawab aja babi, karena gue tahu kalau gue bilang itu langsung di situ, pasti semuanya bakalan takut dan pendakian kita bakalan tertunda. Semuanya bakalan panik. Sampai akhirnya, oh ya udahan Bang main ludonya, gue bilang. Kita tidur aja. Pas banget mau tidur, si Bella kesurupan. Dia teriak-teriak segala macem. Bangun semuanya langsung buka tenda. Kita tenangin Bella, dan Bang Haji pun langsung baca-baca ayat suci Al-Quran, baca-baca surat-surat. Kita juga bareng-bareng sampai akhirnya si Bella pingsan. Dan di waktu dia kesurupan, dia ngomong kayak gini, balikin rantingnya. Dia ngomong kayak gitu, kembalikan apa yang telah kalian ambil. Sampai akhirnya kita nggak ada yang ngeh gitu selain gua kalau Bella tuh ngomong kayak gitu. Dan gue berpikir, kok kayak gini? Ya udahlah, biarinlah. Di dalam situasi kayak gini, gue diem aja gitu. Ya udahlah, gue diem aja. Sampai akhirnya kita, ya udah, Bella udah sehat, udah pingsan lah istilahnya, udah siuman. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk tidur. Dan pas saat kita tidur, jam 2 malam gue kebangun. Nggak tahu kenapa gue kebangun. Dan pas gue bangun, itu ada orang yang ngelilingin tenda, kayak bawa lampu petromak gitu. Dia ngelilingin tenda gue. Sementara pas belakang tenda gue itu jurang. Kok bisa ngelilingin tenda? Sampai akhirnya gue berpikir, ya Allah, dalam hati gue bilang, gue di sini cuman mau main. Gue di sini cuman mau melihat keindahan alam dari atas sana. Kita nggak ada niat macem-macem kok. Sampai akhirnya dia hilang. Nggak lama dia hilang, ada suara jejak pendaki. Dan pendakinya bilang, misi Bang, jam 2 malam. Pendaki mana yang mendaki jam 2 malam? Dan gak ada senternya, cuman suara jejak kaki aja. Di situ gue makin panik. Gue berusaha buat tidur aja, tapi gak bisa. Anehnya gak bisa tidur sampai jam 2:30. Dan jam 2:30 itu ada bayangan putih di samping tenda gue. Entah itu apa, gue gak tahu. Gue gak berani keluar tenda. Gue merem aja. Dan gue takut setakut-takutnya. Dan gue coba untuk tidur. Sampai akhirnya gue bisa tidur juga jam 3. Seharusnya jam 3 kita summit.
dan gua tidur jam 3. Dan di jam setengah 4 kita semua bangun. Pas kita bangun, ada babi di depan tenda persis. Tapi dia tidak mengganggu, dia hanya menunggu. Si babi itu hanya nunggu, tapi nggak ganggu. Dia nggak cari makanan, dia nunggu di depan tenda persis. Sampai akhirnya kita nggak bisa keluar untuk summit attack. Sampai akhirnya jam 6 pagi barulah babinya pergi, dan jam setengah 7 kita summit attack. Dan setengah 7 kita summit attack sampai akhirnya kita nyampe puncak, kita foto-foto dan kita turun. Pas kita turun, kejadian lagi aneh-aneh. Kita turun sampai di pos 3, si Ramdan kakinya keseleo. Dan badan gua pun berasa berat. Kayak ada yang gendong. Padahal di situ posisinya gua bawa keril yang di packingnya enggak full. Itu packingan enteng lah istilahnya. Cuman berat banget badan gua belakang. Kayak bawa keril yang bener-bener di packing full. Itu bener-bener berat. Sampai akhirnya gue biasa aja, gue coba jalan, ya Allah, gue baca-baca surat ya kan sambil jalan. Sampai akhirnya kita sampai. Gue berdua sama Leo sampai duluan. Karena gue bawa berat banget ini, udah gak kuat. Gue coba untuk cepet-cepet jalannya, mempercepat langkah. Gue mempercepat langkah. Sampailah gue di pos Himaksi. Gue sampai duluan. Pas gue sampai ba'da maghrib. Cuman teman-teman gue yang 5 orang lagi belum sampai. Gue sama Leo panik dong. Ini anak kemana berlima, kok belum sampai? Nggak tahu gue. Coba kita tunggu sejam berlalu, barulah mereka nyampe. Alhamdulillah nyampe. Karena sudah malam, kita di situ ngecamp lagi. Yang seharusnya kita udah pulang, kita ngecamp lagi. Dan sampai akhirnya kita ngecamp. Pas malam harinya kejadian aneh lagi. Di situ kayak ada yang garuk-garuk tenda pas kita tidur. Pas gue lihat nggak ada orang. Sampai akhirnya pagi, ya kan, dan kita pulang langsung, nggak pakai mikir, udah kita pulang, langsung kita pulang. Dan pas sampai pulang, si Ramdan yang tadinya keseleo kakinya sembuh, dada gue sesek sembuh, badan gue berat itu sembuh semua, sehat kayak normal, nggak ada rasa sakit. Dan di situ pengalaman paling mistik gue lah selama gue mendaki gunung. Kalau pendakian kalian kayak gimana? Silahkan komen di Instagram gue. Instagram gue ada di bio. Dan like, share, dan komen. Jangan lupa di subscribe. Itu cerita gue di pendakian Cikuray via Pemancar. See you next time. Sampai jumpa di lain video.